Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi yaitu dalam pelajaran Akidah dan Akhlak untuk kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, silahkan ambil buku kalian atau simak video ini. Kita masih dengan pelajaran 1 dengan materi kalimat thayyibah istighfar bersama dengan Ibu Anissa Yuniabekti. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar kalimat thayyibah istighfar, yaitu bagian A, makna kalimat istighfar, dan bagian B, mengucap kalimat istighfar. Pada hari ini, kita akan belajar tentang hikmah mengucap kalimat istighfar, dan juga bagian D, manfaat dan keutamaan istighfar. Silakan disimak baik-baik anak-anak. Bagian C, hikmah mengucap kalimat istighfar. Istighfar atau membaca kalimat Astaghfirullahaladzim adalah salah satu bentuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan perbuatan. Kalimat istighfar adalah ungkapan memohon ampunan kepada Allah yang Maha Besar. Membaca istighfar merupakan salah satu cara terhindar dari perbuatan dosa. Tentu saja ada hikmah yang kita dapatkan dengan selalu membaca istighfar. Hikmah yang kita peroleh dengan terbiasa membaca kalimat istighfar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari sikap sombong dan terhindar dari perasaan tidak pernah berbuat salah. Yang kedua, senantiasa menghargai orang lain sebab manusia tidak ada yang sempurna dan saling membutuhkan satu sama lain. Ketiga, diterima amal-amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keempat, mendapatkan ketenangan dan kelegaan hati saat terbiasa mengucapkan istighfar serta menghilangkan rasa sedih yang dirasakan. Anak-anak, kita lanjutkan di materi bagian D, yaitu manfaat dan keutamaan istighfar. Ada beberapa keutamaan istighfar yang diberikan bagi mereka yang suka membiasakan membaca istighfar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Istighfar menghapus dosa. Para ulama membatasi bahwa dosa yang bisa dihapus dengan membaca istighfar adalah dosa-dosa kecil. Ingat ya, adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan untuk dosa-dosa besar bisa dihapus jika dibarengi dengan taubat nasuha. Nah, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 110 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yazidillaha ghafurur rahimah. Yang artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu istighfar mengangkat azab. Azab-azab tertentu yang menimpa manusia akan terangkat karena banyak istighfar seseorang. Allah berfirman yang artinya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang selalu beristighfar, mendapatkan rasa aman, damai, dan ketenangan jiwa. Sebagaimana dalam Quran surah Hud ayat 3 yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik.
Selanjutnya yang keempat, istighfar penyebab turunnya hujan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10 dan 11 yang artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Selanjutnya yang kelima, menyebabkan masuk surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 sampai 136 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, selanjutnya yang terakhir, keenam, menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan menjadikan keluh kesah kegembiraan, kesempitan menjadi keleluasaan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, anak-anak, sampailah kepada ringkasan dari pelajaran 1 kalimat thayyibah istighfar, yaitu 1. Kita harus segera mengucapkan Astaghfirullahaladzim ketika melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak. Jika kesalahan itu berhubungan dengan orang lain, segeralah minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, kalimat Astaghfirullahaladzim disebut bacaan istighfar yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ketiga, kita dianjurkan mengucap istighfar sebanyak mungkin dalam satu hari. Kita dapat melakukannya ketika menyadari telah berbuat salah atau selesai sholat. Yang keempat, hikmah yang kita peroleh dengan terbiasa membaca kalimat istighfar diantaranya terhindar dari sikap sombong dan terhindar dari perasaan tidak pernah berbuat salah, senantiasa menghargai orang lain, diterima amal-amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat ketenangan dan kelegaan hati saat terbiasa mengucapkan istighfar. Nah, yang kelima, beberapa keutamaan istighfar diantaranya adalah sebagai penghapus dosa, mengangkat azab, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, menjadi penyebab turunnya hujan, menyebabkan seseorang dapat masuk surga, dan menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Nah, itulah tadi tentang ringkasan pelajaran 1 kalimat thayyibah istighfar. Nah, anak-anak, di bagian akhir video ini, Ibu akan berikan tugas untuk kalian, yaitu dengan mengisi titik-titik ya, soal nomor 1 sampai 10. Seperti biasa, soal yang kalian tulis, kemudian berikan jawabannya. Ya, kerjakan di buku tulis kalian. Sebelum kita akhiri, ayo anak-anak kita bersama-sama melafalkan kalimat thayyibah istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini dan juga menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran materi pelajaran 1 dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.